Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jokowi mau sentil kubu Ganjar, yang kena malah Kaisang. Memang seperti ada ketakutan yang muncul di dalam kubu Prabowo Gibran ketika banyak pengusaha yang bergabung dalam tim Ganjar Mahfud MD. Ini didasarkan pada pengalaman Pak Jokowi sendiri dalam Pilpres sebelumnya. Misalnya di Pilpres 2019. Tim ses pasangan Jokowi Ma'ruf Amin kan dulu dipimpin oleh Erick Thohir, seorang pengusaha. Kemudian disebut bahwa mayoritas pengusaha itu mendukung pasangan Jokowi Ma'ruf Amin. Yang namanya pengusaha kan punya jaringan yang luas dan kuat, punya anak buah yang banyak, juga bisa diajak bekerja sama dalam mewujudkan program-program kampanye. Jadi kekuatan para pengusaha itu memang sangat menguntungkan bagi capres-cawapres dalam Pilpres ya. Oleh sebab itu baik tim ses Ganjar maupun tim ses Prabowo kan sama-sama dipimpin oleh pengusaha. Di kubu Ganjar ada Arsad Rasjid ya, sedangkan di kubu Prabowo ada Ruslani ya. Tim Ganjar juga banyak mendapatkan dukungan dari para pengusaha ya. Sumber dukungan para pengusaha kepada Ganjar Mahfud ini sudah sebenarnya agak memalukan buat Pak Jokowi. Karena para pengusaha ini mencerminkan dukungan intelektual ya. Kalau nggak pintar kan nggak mungkin jadi pengusaha sukses. Artinya memang banyak orang pintar yang tidak mendukung Gibran. Padahal Gibran kan anaknya presiden. Apa kata dunia kan? Ini cukup membahayakan potensi Gibran untuk menang. Bisa jadi karena sifatnya pribadi sehingga Pak Jokowi itu jadi kurang cermat dalam menyusun permainan caturnya. Sehingga yang diharapkan jadi sebuah seledingan telak malah jadi senjata makan tuan. Momennya itu di IKN ketika Presiden Jokowi memberikan sambutan di depan para pengusaha dalam sebuah acara forum pengusaha ya di sana ya. Pak Jokowi mengingatkan agar para pengusaha tidak perlu jadi politikus. Nggak perlu ikut berkomentar dalam soal politik menjelang pemilu 2024. Begini kata-kata Pak Jokowi waktu itu ya. Bapak atau para pengusaha ini kan biasa di bisnis, ekonomi. Ya nggak usahlah belajar jadi politikus. Kadang-kadang komentari malah bisa keliru, itu kata-katanya. Saya kira maksud sebenarnya itu mengaruh ke para pengusaha yang berada di tim Ganjar Mahfud, di mana keterlibatan dan dukungan para pengusaha di kubu Ganjar itu tersebar di media dan jadi daya tarik buat para pemilihnya. Sehingga pasangan Ganjar Mahfud sudah bisa bicara panjang lebar soal program ekonomi. Pak Jokowi di sini sepertinya ingin pamer kekuatan ya. Bahwa sebagai presiden beliau bisa juga memberikan instruksi pada para pengusaha gitu loh ya. Ya kurang lebih samalah dengan soal pencopotan baliho di Bali waktu itu. Tapi tanpa disadari apa yang dikatakan Pak Jokowi itu kan malah blunder. Masa Pak Jokowi lupa sih? Beliau sebelum jadi pejabat publik itu kan beliau juga seorang pengusaha mebel. Lah kalau dulu Pak Jokowi sebagai pengusaha itu nggak boleh belajar jadi politikus, ya nggak bakalan jadi presiden dong. Oke lah, itu masa lalu. Kalau kita bicara soal masa sekarang, apa yang dikatakan Pak Jokowi itu ya tetap aja blunder. Karena seperti menyentil anak-anaknya sendiri. Gibran juga seorang pengusaha, dan yang paling baru terjun di dunia politik yaitu Kaisang, juga pengusaha. Masa Pak Jokowi melarang para pengusaha belajar jadi politikus? Sementara anaknya sendiri Kaisang hanya dalam waktu 2 hari loh. 2 hari masuk di partai. Sudah jadi ketua partai malahan. Gak konsisten dong. Saya juga yakin di antara para pengusaha yang hadir di IKN itu ketika Pak Jokowi berpidato pasti ada yang jadi geli sendiri. Ngetawain apa yang diucapkan oleh presiden. Pengusaha itu kan orang pintar ya. Pintar hitung-hitungan pula. Pasti logikanya cara berpikirnya itu lebih cepat. Pasti ketawa itu sambil ditutup mulutnya begini. Nggak enak lah kalau kelihatan sama Pak Presiden Jokowi. Emang lucu sih, dan saya kira blunder ini sudah disadari oleh pihak Pak Jokowi. Sehingga sesudah kejadian itu ya ada petinggi Partai Gerindra yang bicara serius soal adanya operasi rahasia untuk menjegal Gibran lah, katanya operasi intelijen lah ya kan. Maju sebagai cawapres Pak Prabowo dan Gibran. Untuk menutupi blunder yang itu ya, oke guys ya. Tujuan kita baik ya, niat kita juga baik agar negara ini dipimpin oleh orang yang memang bisa dan mampu bekerja keras untuk melayani rakyat. Orang yang bersih, yang niatnya juga mulia untuk mengabdi kepada rakyat.
Ya saya pribadi sih insya Allah mendukung Pak Ganjar Mahfud MD. Kalau Anda mendukung siapapun ya terserah. Kita boleh beda pilihan, akan tetapi persatuan harus tetap kita jaga. Perbedaan itu adalah indah. Seperti apa contohnya? Ya seperti pelangi. Di sini ada merah, ada kuning, ada hijau. Tapi ketika jadi pelanginya dilihat, waduh sangat indah sekali. Mungkin begitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.